Ketemu lagi bersama Kak Gaby di ibadah Pikit hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, coba kita tes dulu suaranya. Kalau kakak bilang hai, kalian jawab halo. Kalau kakak bilang halo, kalian jawab hai. Hai. Halo. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Oke, udah semangat banget ya. Sekarang sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sekarang kami akan memulaikan ibadah Pikit kami. Tuhan sertai ibadah ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Semangat ya memuji Tuhan ya, karena kasih Yesus lebih indah dari segalanya. Mau menyanyi buat Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, masih semangat memuji Tuhan? Oke, kita adalah anak raja. Haleluya. Kita bangkit berdiri terus ya. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ha, tangannya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Semangat untuk memuji Tuhan karena kita adalah anak raja. Yeay. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita duduk dan kita akan menyembah Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Oke, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berarti kakak yang akan membawakan firman Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, dengarkan firman Tuhan dengan baik ya.
Haleluya, puji Tuhan. Yeay, happy Sunday buat anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yeay, sekarang siapkan Alkitab adik-adik semua. Ya, siapkan juga buku catatannya untuk mencatat firman Tuhan. Dan juga siapkan hati adik-adik untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada saat ini kakak beri judul berjaga-jagalah ya. Saya ulangi ya, berjaga-jagalah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tahu nggak kalian setiap kehidupan kita harus berjaga-jaga. Nah, apa itu berjaga-jaga? Hayo, siapa yang tahu berjaga-jaga itu apa? Nah, kalau berjaga-jaga itu berarti kita was-was, berarti kita itu melindungi diri sendiri. Ya, kita membangun keamanan untuk diri sendiri supaya kalau ada musuh yang datang tiba-tiba menyerang, kita bisa bertahan adik-adik. Ya, kalau ada serangan yang datang sama kita bisa bertahan. Nah, kalau ada sesuatu yang tiba-tiba datang, kita bisa tetap berjaga-jaga, kita bisa tetap aman, nyaman, dan tetap stay. Nah, itu berjaga-jaga. Ya, seperti seorang tentara yang terus berjaga-jaga adik-adik sekalipun negaranya sedang tidak diserang musuh, tidak ada dalam kondisi perang. Tetapi tentara harus terus berjaga-jaga supaya negara tertentu, negara itu bisa tetap aman, bisa tetap melindungi dirinya dari serangan musuh. Jadi kalau tiba-tiba ada serangan mereka bisa berjaga-jaga. Nah, tahukah adik-adik, di dalam kehidupan kita juga kita harus berjaga-jaga. Nah, kita harus berjaga-jaga dalam hal apa adik-adik? Kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan ini sebab kita tidak tahu kematian itu kapan tiba. Ya, kita harus berjaga-jaga sebab kita nggak tahu nih adik-adik masa akhir kehidupan kita itu sampai kapan dan di usia berapa, di mana akhirnya kehidupan kita, di mana berakhirnya kehidupan kita nggak tahu adik-adik. Nah, maka dari itu kita harus berjaga-jaga. Nah, ketika kita berjaga-jaga tentunya kita melakukan sesuatu untuk kita bisa bertahan dari serangan iblis adik-adik. Ya, sebab suatu ketika nanti Tuhan panggil, kita harus siap. Ya, kita harus siap dan kita harus tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap bertahan di dalam Tuhan. Nah, itulah kenapa Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Nah, sebab kalau Tuhan panggil kita siap dan kalau kita siap kita bisa langsung naik ke surga adik-adik. Ya, kenapa kalau kita tidak berjaga-jaga maka kita bisa-bisa masuk neraka adik-adik. Karena apa? Kehidupan kita tidak kita jaga dengan baik. Ya, kenapa? Tuhan selalu memberitakan firman-Nya, Tuhan selalu menyuruh kita untuk berjaga-jaga. Yang pertama supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan mau semua anak-anaknya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi adik-adik waktunya itu kita nggak tahu sampai kapan. Akhir kehidupan kita tuh nggak tahu sampai kapan. Nah, itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk terus berjaga-jaga. Nah, kenapa Tuhan menyuruh kita berjaga-jaga adik-adik? Supaya kita bisa bertahan dalam menghadapi musuh. Nah, ketika musuh di sekeliling kita yaitu iblis ingin menjatuhkan kita, tetapi kalau kita bisa bertahan, maka kita bisa terus kuat di dalam Tuhan. Kita bisa terus tetap bertahan di dalam Tuhan adik-adik. Nah, itulah kenapa Tuhan menyuruh kita berjaga-jaga. Nah, yang terakhir adik-adik, kenapa Tuhan menyuruh kita untuk terus berjaga-jaga? Karena supaya kita bisa terus berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, hal yang ketiga
yang kita harus pelajari. Kenapa kita harus terus berjaga-jaga? Supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Kalau kita terus berjaga-jaga, kita yakin dan percaya, harapan kita terus tersambung dengan Tuhan. Terus menyatu dengan Tuhan, tidak pernah putus. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita hidup sembarangan, maka kita hidup seenaknya, maka kita hidup melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah Tuhan tidak mau untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Nah, kita sudah mempelajari kenapa kita harus berjaga-jaga. Ya, tadi sudah kakak beritakan 3 hal yang harus kita perhatikan. Kenapa kita harus berjaga-jaga. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya pada saat ini kenapa kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Ya, mengapa kita tidak boleh larut dalam kesedihan? Karena kalau kita larut dalam kesedihan, maka kita akan hilang harapannya di dalam Tuhan. Nah, kemudian kenapa kita harus terus berjaga-jaga? Karena kita harus meresponi pengharapan di dalam Tuhan. Seperti yang poin 3 tadi, adik-adik, kita terus tersambung pengharapannya kepada Tuhan, kita terus menyatu pengharapannya di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau kita putus harapan di dalam Tuhan, maka kehidupan kita juga tidak bisa dijaga dengan baik. Ya, pada saat ini kita sudah mempelajari firman Tuhan, betapa hebatnya kita harus mempelajari kebenaran firman Tuhan dalam hal berjaga-jaga. Kita buka adik-adik satu ayat di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Ya, adik-adik bisa memperhatikannya di Alkitab masing-masing. Kakak bacakan untuk adik-adik semua. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Ya, sebab kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita pulang ke rumah kita di surga. Nah, untuk itu kita harus terus berjaga-jaga supaya ketika Tuhan panggil kita siap untuk menyambut Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang kami dengar, yang kami sudah pelajari itu termateraikan, tertanam di dalam setiap hati kami, dan Roh Kudus lawati setiap hati kami, bantu kami agar kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dengan setia. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini kita akan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri karena Bapa Engkau sungguh baik. Kita akan memuji Tuhan, kita menyembah buat Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Yesus, Yesus. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Bapakku ku cinta Kau. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami telah menyelesaikan ibadah Pikits kami. Terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Tuhan berkati adik-adik, Tuhan juga berkati kakak-kakak pembina yang ada Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali di minggu selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita telah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas dan hafalkan ayat hafalan. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah.